Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam. Panggih malih kalih Sekar Media kami. Nggih. Niki jenenge mbahas Syekh Jangkung. Nggih. Utawi Saridin nggih. Menika yang apa sejarah Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sedulur-sedulur semua penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Nggih, matur nuwun, Pak. Syekh Jangkung atau Saridin Mas ya. Nggih. Nama beliau yang asli adalah Saripudin. Saripudin nggih. Saripudin. Karena orang Jawa supaya untuk mudah untuk menyebut namanya Saridin ya. Saridin nggih. Nah, beliau adalah putra dari Sunan Muria. Nggih, nggih. Dengan pasangan Dewi Sujinah atau Dewi Samaran, adik kandung dari Sunan Kudus, putri dari Raden Utsman Haji atau Sunan Udung. Oh, nggih. Nah, dan beliau juga tidak dibesarkan oleh orang tuanya, tapi dibesarkan oleh orang lain, yaitu Ki Ageng Keringan. Nggih. Dan Ki Ageng Keringan sendiri juga sudah punya anak perempuan yang bernama Branjung. Branjung. Nah, bernama Branjung. Dan akhirnya Saridin ini dipersaudarakan dengan Branjung. Nggih. Nah, Terus istri pertama nggih. jadi Branjung ini menjadi sebagai kakaknya. Kakakipun nggih. Kakaknya, Oh, nggih, nggih. kakaknya Saridin. Nggih. Dan perjalanan Saridin ini sangat panjang Mas, panjang. Mungkin mulai dari sejarah yang terbesarnya adalah dari Andum Waris. Sinten? Saridin itu Andum Waris karena iparnya yang bernama Ki Branjung itu atau suaminya Nyi Branjung, Nggih, nggih. yang orangnya sangat kikir atau orang yang sangat serakah, Pelit lah nggih. pelit. Nah itu, jangankan minta makanan, minta minum air putih pun tidak dikasih. Terus masih sederek gini Kita gitu. sederek. Dan akhirnya Saridin mengungkit atau meminta haknya, yaitu warisan, yaitu duren sawit atau duren satu sawit. Nggih, nggih. Akhirnya dibagi duren itu dibagi menjadi 2 hari, malam dan siang. Nah itu. Jadi kalau yang jatah untuk jatuhnya di malam hari bagiannya Saridin, dan apabila jatuh di siang hari itu bagiannya Ki Branjung. Nggih. Tapi yang namanya Duren. duren itu kan tidak mungkin, tidak ada yang pernah jatuh di siang hari, Nggih. dan jatuhnya duren itu pasti di malam hari. Nggih. Nah, dan kemudian Saridin ini kebagian malam hari dan jatuhnya di malam hari terus, dan bahkan akhirnya Saridin dengan buah durian itu bisa menyukupi keluarganya. Nggih, nggih. Dan akhirnya iri timbul dari kakak iparnya yang bernama Ki Branjung, Nggih. dan membuat cara supaya Saridin gagal untuk mendapatkan durian tadi. Nggih. Dan akhirnya Ki Branjung memakai pakaian ala harimau atau macan. Tapi setiap ada durian yang jatuh kan dibawa oleh macan tadi. Nggih, nggih. Setiap ada durian yang jatuh dibawa oleh macan tadi. Nah, dan akhirnya kebetulan Saridin tadi membawa bambu runcing. Nggih. Bambu runcing itu bukan untuk membunuh Mas sebetulnya. Nggih. Bambu runcing ini hanyalah untuk pikulan, untuk membawa nanti kalau dapat durian untuk dibawa pulang kan begitu. Hasil panen durian itu. Betul. Dan tapi setiap dapat atau durian yang jatuh hilang, durian jatuh hilang, dibawa oleh macan tadi.
Akhirnya macan tadi ditusuk oleh Saridin dengan bambu runcing. Nah, dan sambat atau waktu ditusuk kesakitan. Aduh begitu. Kok sambatnya aduh kayak uang kok macan kok sambatnya aduh begitu. Nah, setelah dibuka ternyata Ki Branjung, kakak iparnya. Gitu. Saya juga bingung, pertama bingung Saridin sendiri. Tapi setelah mendapat akal, nyantai, biasa saja. Sampai kedatangan petinggi desa atau lurah desa. Nah, bahkan dituduh untuk membunuh. Kalau kamu membunuh Din, buatan tidak. Yo, kamu membunuh apa? Macan. Nah, ini kakakmu, yang saya nggak tahu. Kamu membunuh apa? Saya membunuh macan. Dan terus menerus akhirnya judek mas. Petingginya judek juga umat mikirkan Saridin. Akhirnya dibawa ke Kadipaten Pati. Nah, waktu itu Pati sebagai penguasa adalah Adipati Mangunoneng. Adipati Mangunoneng kemudian disidang di situ di Saridin. Saridin jadi ditanyai sama Adipati bahwa kamu membunuh kakakmu Din. Tidak. Lalu membunuh apa? Macan. Nah, berulang-ulang kali yang dibunuh tetap macan, bilangnya Saridin. Anjane nggih macan. Nah, macan waktu yang dibunuh. Akhirnya juga judek juga. Bupati judek. Akhirnya Bupati membuat keputusan. Yaitu keputusannya yaudah kalau gitu macan yang bersalah ini tadi dihukum. Jadi dikubur. Dan kamu yang benar mendapat ganjaran atau mendapat hadiah. Kamu tempati rumah yang besar itu. Nah, rumah yang besar itu adalah penjara. Nah, adalah penjara. Sebenarnya Saridin udah tahu kalau itu penjara. Itu kan udah politiknya begitu. Tidak bisa dengan cara yang lain, terpaksa pakai politik begitu. Akhirnya Saridin disuruh masuk ke dalam penjara. Loh, ini rumah siapa? Rumahmu. Wes PN. Jadi kalau saya mau makan nanti dilayani. Kalau mau mandi diantar. Loh, terus kalau saya mau pulang boleh kalau bisa. Nah, di sini kesalahannya Adipati Pati di situ. Boleh pulang kalau bisa. Nah, gitu. Nah, tapi suatu malam Saridin pulang tanpa merusak pintu. Nah, karena dengan kesaktiannya Saridin bisa pulang. Karena Saridin juga muridnya Sunan Kalijogo, murid kakeknya, gitu. Akhirnya Saridin pulang, tiap malam pulang. Akhirnya terdengar sampai ke telinganya Bupati. Nah, itu. Hanya dipanggil lagi Saridin. Kenapa kamu pulang? Wah, salah ini, nggak benar ini. Kenapa kamu pulang? Nggak boleh pulang. Loh, dari ini oleh iso. Iso. Loh, saya bisa pulang. Dia pulang. Loh, harusnya nggak bisa. Pintu ini terbuat dari besi. Nah, dari besi. Dan dikuncinya, gemboknya pun juga besi. Dia besinya besi pilihan. Dan tapi akhirnya dengan Bupati tadi dialihkan, dipindah lagi dengan dibronjong. Nah, bronjongnya apa? Bronjong itu peti mas. Jadi Saridin dimasukkan dalam peti. Nah, kamu masuk dalam peti Din. Ini untuk apa? Kamu pindah di situ. Dan nanti saya kalau mau makan, diantari makanan, dilayani. Kalau saya mau mandi nanti diantar. Nah, tapi nanti ini gini Gusti Adipati, kalau nanti nutupnya kurang rapat, apa saya boleh membantu merapatkan? Loh, boleh kalau bisa. Nah, akhirnya ditutup mas, dan Saridin di dalamnya. Masuk di bronjong ini. Udah masuk dalam bronjong dan ditutup, dipaku. Nah, dipaku, akhirnya Saridin ikut memaku juga. Loh, lah kok wongnya nok jobo. Akhirnya bingung loh. Nah, ini kurang rapat, ini kurang rapat. Nah, akhirnya bingung juga, udah di luar, dimasukkan lagi
tetap juga seperti itu. Berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Bahkan akhirnya Saridin yang terakhir dihukum gantung. Dihukum gantung, dan dihukum gantung itu pun akhirnya juga gagal juga. Saridin kan bilang begini, kamu tak gantung Din. Nah, digantung nanti digeret, ditarik, ya ditarik. Nah, kalau yang narik nggak kuat, apa saya boleh bantu? Loh, bantunan kalau bisa. Kalau kamu bisa ya bantunan. Akhirnya juga begitu juga lagi. Saridin juga ikut menarik, tapi yang digantung tadi ganti satu prajurit. Bisa ganti Mas, bisa mengganti seseorang. Jenis Saridin sakti ya. Memang sakti. Ya memang murid Sunan Kalijogo kan, gitu. Dan akhirnya dengan prajurit-prajurit Kadipaten rencana mau dibunuh. Akhirnya Saridin melarikan diri. Melarikan diri, bahkan sampai sekarang tempatnya pelariannya Saridin menjadi nama desa. Seperti desa yaitu Trobosan, desa Ngosek, Dusa, dan yang lebih terkenal lagi namanya Guyangan tapi Guyangan Pati Mas. Guyangan daerah Pati. Dan akhirnya ketemulah dengan Sunan Kalijogo atau Syekh Maloyo. Nah, dan dinasihati lagi, kamu sekarang saya hukum, sekarang kamu harus ke tempatnya Sunan Kudus, kamu harus ngenger ke sana, harus belajar lagi di sana. Dan pondoknya Sunan Kudus. Nah itu, atau Panti Kudus sebutnya begitu. Sebetulnya maksudnya Sunan Kalijogo ini untuk mendekatkan antara keponakan dan pamannya. Nah begitu. Nah akhirnya Saridin berguru juga ke Sunan Kudus, ke Panti Kudus waktu itu. Dan Sunan Kudus pun menerima, dan akhirnya belajarlah Saridin di Panti Kudus. Nah, dan akhirnya Saridin juga dites dengan Sunan Kudus untuk mengisi kolam di sebuah kamar mandi dan padasan waktu itu disuruh mengisi sampai penuh, tapi yang dikasih bukan timba, tapi yang dikasih justru keranjang. Nah, mengarit ini. Mengarit. Tapi karena dengan kesaktiannya Saridin, beliau bisa mengisi kolam dengan penuh tanpa air yang tercecer. Nah itu Mas. Kali kesaktian itu. Dan kesaktiannya. Nah, akhirnya Saridin juga dipanggil lagi dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus melihat juga tersenyum, senang ya. Bangga. Akhirnya dites lagi untuk membersihkan saluran air. Saluran air. Dan dari saluran air ini Saridin juga memperlihatkan kebisaannya juga. Karomahnya pun. Memperlihatkan karomahnya juga, bahwa di situ ada ikan di saluran itu, saluran air. Padahal salurannya baru, udah ada ikannya. Akhirnya bilangnya Sunan Kudus, saya nggak heran kalau ada cuma ikan. Saya baru percaya kalau yang di saluran itu ada udangnya. Karena udang ini kan berjalannya aja lambat, bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk menuju tempat itu. Kan biasanya udang-udang ini kan tempatnya di air asin, begitu. Dan akhirnya ditanya Saridin, apa di saluran ini ada udangnya? Ada Kanjeng Sunan. Coba mana ditangkap, ini udangnya. Senyum lagi kan, senyum lagi. Maksudnya senyumnya bangga. Terus untuk pendapatmu atau keyakinanmu gimana Din? Kok ada ikannya? Nah, di mana-mana ada ikannya. Nah, ini begini Kanjeng Sunan. Karena di setiap ada air itu pasti ada ikannya. Oh, begitu Din. Nah, begitu. Kalau begitu ambilkan kendi. Nah, jadi salah satu murid atau santri tadi mengambil kendi yang berisi air di pondok. Akhirnya diambil dan dipegang oleh Kanjeng Sunan Kudus. Ini apa Din? Kendi. Di dalamnya kendi ada apanya? Ada airnya. Apa ada ikannya Din? Ada, dipecah. Seketika juga dipecah, di dalamnya juga ada
ikannya juga. Nah, kemudian diambilkan lagi buah kelapa. Nah, buah kelapa. Ini apa, Din? Klopo, Kanjeng Sunan. Terus yang di luar ini namanya apa? Sepet. Nah, yang di dalamnya sepet, batok. Di dalam batok, klopo. Yang di dalam klopo, air kelapa. Air kelapanya. Ya ada ikannya, Din. Ada, Kanjeng Sunan, dibelah lagi. Bahkan di dalamnya penuh dengan ikan. Nah, itu. Itu karomai Saridin. Begitu. Dan akhirnya Saridin ini justru sebetulnya senang, Mas. Sunan Kudus ini senang melihat muridnya mempunyai kelebihan. Nah, harusnya dapat pujian lah, kan begitu. Tapi ada salah satu santri yang mungkin yang iri dan dengki, sehingga Kanjeng Sunan Kudus ini diprovokasi dengan ucapan begini: kalau Saridin ini tetap berada di Kudus, nanti bisa menurunkan wibawa seorang Sunan Kudus Kiambak, gitu. Akhirnya Sunan Kudus terprovokasi, akhirnya Saridin diusir. Enggak, aslinya nggak seneng lah, seneng aja, seneng. Akhirnya dihasut oleh salah satu santri. Nanti bisa menurunkan wibawanya Sunan Kudus sendiri. Akhirnya Sunan Kudus menurut. Nah, akhirnya Saridin diusir dari Kudus dan terlunta-lunta lagi, dan ketemu lagi dengan Sunan Kalijogo. Nah, akhirnya dengan Sunan Kalijogo juga dinasihati lagi. Bahwa kamu harus sekarang saya suruh bertapa ngerombang, artinya suruh bertapa di tengah lautan atau di tengah samudra. Loh, nanti kelelep Kanjeng Sunan, ora kelelep, awakmu goleo klopo sekantet. Oh nggih, ya wis ngono ae, nanti tinggal. Akhirnya berjalan masuk hutan, keluar hutan Saridin ini. Akhirnya di pinggiran hutan ketemu dengan penjual legen. Nah, kemudian penjual legen, dan penjual legen ini akhirnya menawari, kita ikan ngelak, Mas, kita ngelak, kita Said ini. Enten tiasa dan legen ngoten. Badhe ngunjuk legen, Mas, nggih, dikasih. Malih, Mas, nggih. Terus minum legen, bahkan sampai 6 bumbung habis. 6 bumbung kalau kita sekarang 6 botol lah. Ya, 6 botol habis. Terus pedagang tadi minta bayarannya. Wes, iki aku arep mulih, saiki ndi bayarane? Dibayaran apa? Aku lek mau mbok wae tok to. Kan ngoten. Saridin. Nah, akhirnya berdebat, dan akhirnya Saridin ini ya mengambil satu bumbung yang kosong dan diisi dengan ranting-ranting dan daun-daun sampai penuh. Dah, ini bayarannya. Wah, ini ketemu orang edan. Hari ini apes saya ketemu orang edan. Akhirnya sampai pulang ke rumah si pedagang tadi sudah ditunggu dengan istrinya, dan dari istrinya udah menunggu, Mas. Tanglet, udah habis, udah mana uangnya? Udah habis, bingung. Duit apa? Aku dapat duit. Entek gasi orang duit, orang oleh duit. Akhirnya bertengkar. Nah, bertengkar dengan penjual tadi, dengan bapak penjual gen tadi. Akhirnya bambu atau bumbung yang berisi daun-daunan dan ranting-ranting tadi dibanting ke tanah. Akhirnya bambu itu pecah. Dan tidak disangka isinya atau di dalamnya bumbung tadi ternyata emas, intan dan berlian ada di dalamnya. Nah, terus kaget. Nah, ini siapa ini? Pasti ini orang yang tidak sembarangan, tidak sembarangan orang yang bisa begini. Akhirnya mau dicari. Baru melangkah 7 langkah, Saridin datang. Saridin datang. Jadi tenggeriane tiyang niku. Datang. Aduh, Den, Den, jenengan iki sinten? Aku mek moro rene dolan ning omahmu. Mbok menawa sik kurang. Nah, mbok menawa sik kurang, lek kurang tak tambahi. Ngoten. Akhirnya, "Oh, mboten. Sampai sing nyuwun apa mriki? Napa ajenge sampeyan jebol malih?" "Oh, enggak. Aku mek genahne." Dene wis rukun ya wis. Ngoten, ania.
Nah, akhirnya Saridin mengungkapkan niat hatinya, yaitu untuk minta kelapa 2 biji. Nah, akhirnya sama syarat nih, belum syarat. Akhirnya Saridin minta dikasih, Mas, dikasih 2 biji dan dikandet atau diikat. Ya, diikatkan, dan akhirnya dengan Saridin dibawa untuk bertapa merombang di tengah samudra. Di tengah samudra selama 1 windu atau 8 tahun. Tapi selama 8 tahun itu Saridin juga mampir-mampir. Bukan minggir sendiri, karena setiap ada masalah di suatu negara, si Saridin dan kelapanya ini dibawa minggir oleh ombak. Nah, salah satunya adalah di Palembang sendiri. Sumatera, Sumatera. Di Palembang sendiri ada satu kerajaan yang sedang terjadi huru-hara waktu itu, dan yang menenteramkan juga Saridin. Akhirnya Saridin juga mendapat hadiah seorang putri dan menjadi istrinya. Nah, itu. Dan kemudian Saridin meneruskan kembali Topo Malih, rombang lagi. Akhirnya terdampar lagi ke Cirebon. Dan di Cirebon sendiri Saridin juga menenteramkan ada huru-hara di sana. Sehingga Saridin juga mendapatkan putri lagi. Asal hadiah lagi. Hadiahnya seorang putri dan menjadi istrinya. Nah, itu yang bernama Kasmiatun. Nah, itu. Terus lagi ada lagi yang terakhir, terdampar lagi ke Pulau Jawa. Akhirnya balik ke Pulau Jawa. Tapi yang waktu itu yang terjadi huru-hara di Kerajaan Mataram. Waktu itu Raja Mataram waktu itu yang dipimpin masih Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Nah, terjadi huru-hara di sana, dan putri Sultan Agung sendiri atau Putri Kedaton diculik oleh Raja Ngerum. Nah, akhirnya Saridin datang dengan atau izin dari Kanjeng Sunan Kalijogo, dan diperintahkan untuk datang ke Kerajaan Mataram. Bagaimana caranya? Caranya kalau hanya langsung nggak bisa untuk menemui sang raja, tapi harus dengan cara lain supaya ditangkap. Supaya ditangkap. Ya. Jadi ya mengadakan untaran-untaran di alun-alun, akhirnya ditangkap. Dan akhirnya ditangkap, bisa menghadap sang raja. Nah, gitu. Nah, apa kamu salah satu orang yang menculik anakku? Bukan. Saya ini penduduk Pati, masyarakat Pati, rakyat Pati, rakyatipun panjenengan. Loh, lah kok nggih untaran-untaran? Lah ini mboten damel untaran-untaran, kula mboten saged kepanggih panjenengan. Nggih. Nah, ngoten. Nama sandiwara. Nah, akhirnya Saridin ini menyarankan bahwa masih tahu supaya mengejar yang menculik tadi. Karena yang menculik tadi adalah seorang sultan juga dari Ngerum, dan mau dikirim sebuah pasukan yang besar, mau dikirim ke Ngerum sana. Tapi dicegah oleh Saridin, jangan, karena yang melakukan penculikan ini sultan atau raja, yang menyelamatkan harus raja juga. Nah, akhirnya dengan bantuan Saridin bisa ke Ngerum dengan menaiki atau mengendarai 1 lembar daun jati. Terus numpak niku tok, Mas? Cuma naik daun jati tok, Mas. Nah, daun jati dinaiki melalui samudra yang begitu luas. Nah, terus di negara Rum sampai ke Ngerum. Dan di Ngerum sendiri, di sana juga ada ontaran-ontaran juga di sana, perebutan kekuasaan. Tapi Saridin bisa mengamankan dan bisa mengembalikan kekuasaannya kepada Sultan Abu Qorim. Akhirnya Saridin mendapat hadiah atau mendapat penghargaan sebagai syekh. Sebagai syekh. Dan Saridin sendiri sudah mendapat gelar jangkung dari gurunya, dari Sunan Kalijogo. Jadi lengkap, jadi malah sudah menjadi syekh jangkung. Nah, begitu. Dan akhirnya Saridin dan Sultan Agung dengan putrinya pulang ke Jawa. Naik itu lagi. Terus yang 3 malah ini. Orang 3. Nah, kan dengan doanya Saridin
walaupun dengan 1 lembar daun jati, daun jati bisa melebar, Mas. Nah, bisa menjadi lebar. Yang tadinya hanya cuma cukup orang 2 bisa dilebarkan lagi, bisa cukup untuk orang 3, kan gitu. Atau jenis karomai niku. Karomahnya Syekh Jangkung atau Saridin tadi. Akhirnya Saridin sampai ke Jawa dapat hadiah lagi, yaitu putri lagi, yaitu kakaknya Sultan Agung, yaitu Ratu Retno Jinoli. Nah, itu. Dan akhirnya Retno Jinoli juga sebagai jadi istrinya juga, dan dibawa pulang ke Kayen juga. Nah, akhirnya Saridin ini dengan istri-istrinya kumpul, Mas. Istrinya 4. Kata sanu nggih rukun nggih. Rukun semua. Mboten apa? Dewe-dewe mboten. Dan akhirnya Saridin mendirikan pesantren. Nah, mendirikan pesantren. Dan sebelum mendirikan pesantren, Saridin juga mau menjadi seorang petani. Jadi untuk menggarap sawah, ladang, kebun dan sebagainya, Saridin memerlukan kerbau untuk membajak kerbau. Dan akhirnya mencari. Saridin tidak menemukan penjual kerbau. Yang ditemukan justru kerbau yang sudah mati. Tapi kerbau yang sudah mati ini pun juga dibeli dengan harga seperti waktu masih hidup. Boten rugi. Akhirnya dihidupkan kembali dan dibawa pulang. Tapi dengan cara menghidupkan itu dengan cara membagi usia. Kata Saridin saged anu kerbau nggih. Bisa menghidupkan malih. Kan malu muridnya Sunan Kalijogo. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati kan gitu. Saridin itu sebetulnya juga udah berulang kali mati, Mas. Tapi dengan Sunan Kalijogo disuruh bangun lagi. Kata Saridin pernah pejah. Pernah pejah, Mas. Yang membunuh karena dengan akal icinya Sunan Kudus sendiri. Begitu. Nah, karena tersaingi lah. Sunan Kudus merasa tersaingi. Dan waktu dibawa pulang ke rumah, namanya kebu ini tadi tidak bisa masuk ke dalam kandang karena sangat lebarnya atau sangat panjangnya tanduk tadi, Mas. Sungu tidak bisa masuk. Akhirnya tanduk itu dibengkokkan oleh Saridin. Dengan izin Allah bisa dibengkokkan. Dia arahnya ke depan sini. Sekarang masih ada, Mas. Boten tugel melengkung. Dan dinamakan Kebu Landoh. Nah, dinamakan Kebu Dungkul Landoh. Gitu. Dan misalnya kalau Saridin umurnya 20 tahun, dibagi 2 dengan kerbau tadi usianya. Kalau dibagi 2 berarti kan tinggal 10 tahun. Dan usianya kerbau juga 10 tahun. Nanti kalau Saridin meninggal, berarti kerbau itu pun juga pasti ikut meninggal, kan begitu. Nah, dan suatu saat Saridin pun juga meninggal. Nah, waktu dia meninggal itu sebelum kerbau itu meninggal dengan sendirinya disembelih untuk selamatan. Disembelih juga. Kali rakyat nikah kali anaknya, Mas. Kali keluarganya. Disembelih tapi dengan disaksikan oleh Bupati Pati, juga Sultan Agung sendiri yang menyaksikan bahwa kerbau itu tidak bisa disembelih, tidak mempan dengan senjata apapun. Bahkan dengan pusaka dari Kadipaten Pati tidak mempan. Bahkan kerisnya Adipati Pati bengkong. Tapi kerbaunya nggak sakti. Karena yang pemiliknya juga seorang wali. Bahkan sakti juga. Saya tidak sakti. Berarti kerbau-kerbaunya sakti juga. Nah, akhirnya dengan kakaknya Saridin ini yang bernama Nyi Branjung, hanya disarankan untuk memakai pisaunya, pisau peninggalan ayahnya yang bernama pisau beganjing atau pisau dapur. Nah, itu akhirnya bisa disembelih dan bisa dikuliti, bahkan kulitnya pun diamankan di Mataram dibawa oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Atau pihak istana Kiambruk. Tapi entah sekarang nggak tahu di mana karena Mataram juga udah hancur. Dan Lulang Kebu Landoh pun nggak tahu sekarang berada di mana. Mungkin sudah terbagi-bagi. Dan mungkin konon Mas ya, apabila ada seseorang yang memiliki Lulang Kebu Landoh
atau bahkan cuma memiliki bulunya kebulando, tidak akan mempan dengan senjata apapun kecuali dengan senjata beganjing atau pisau dapur, pisau elek-elek wis. Nek perlu mek ora usah pisau. Anune pelatane pring, nah wis. Nggih. Jadi iku baru bisa mempan. Kalau dengan pedang, keris, pistol dan apa tidak mempan. Tidak mempan. Nah, bahkan bisa balik, bisa menjal malahan. Nah, begitu. Jadi niku enten karomah iki. Dan juga ada peninggalan beliau di Pati adalah satu pohon yang besar namanya pohon asam kemis. Pohon asam kemis ini peninggalan dari Sultan Agung waktu Sultan Agung bertani di Pati. Sultan Agung pernah menjadi petani, Mas. Dan juga Sultan Agung bisa mencangkul juga, bisa membajak tanah. Ini pada suatu saat, waktu pas siang hari, Sultan Agung dikirim makanan oleh istri-istrinya Saridin. Nah, dan sayurnya waktu itu sayur asem. Nah, sayur asem. Dan Sunan atau Sultan Agung ini waktu pas makan sayur asem ini masuk yang namanya bijinya asem ini atau kelungsu tadi. Akhirnya kelungsu tadi dibuang oleh Sultan Agung, dibuang langsung tumbuh. Nah, sakal langsung tumbuh dan langsung berbuah. Nah, terus dirasakan rasanya asam ini tadi yang sebelah, yang separuh rasanya asam dan yang separuh rasanya manis. Nah, begitu. Itu sampai sekarang mungkin yang baru roboh pohonnya beberapa tahun yang lalu. Niku saged uwan zaman seterusnya niku uwan terus. Rasanya tetap separuh kecut, yang separuh manis. Itu terus. Mboten beda nggih. Bahkan dinamakan kampung itu juga kampung namanya dinamakan Asem Jajar. Nah, nama Asem Jajar gitu. Dan juga makamnya Saridin sekarang ini berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Itu ada di sana, masih ramai dengan peziarah-peziarah baik dari luar daerah, dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari luar Jawa sendiri. Nah, jadi mungkin insya Allah nanti kalau ada rezeki kita bisa ke sana. Kita napa saged ambil hikmah dugi Syekh Jangkung menika napa Pak? Sabar, Mas. Beliau selalu sabar walaupun selalu dibully oleh kakak iparnya, selalu dibully oleh gurunya atau dari Sunan Kudus sendiri dan teman-temannya, difitnah, tetap sabar. Beliau tetap sabar. Tapi beliau tetap karena selalu dijangkung atau diawasi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Begitu. Inilah kali sederek-sederek Sekar Media, sedulur Sekar Media saged diambil hikmah kesabaranipun. Sebetulnya perjalanan Saridin ini masih panjang. Nanti kita ulas lagi yang dari nanti yang selanjutnya bisa kita ulas yang kisah dari Saridin dan Ondorante. Nah, itu di lain waktu memang. Untuk teman-teman dan sedulur-sedulur semuanya, sedulur-sedulur Sekar Media. Nah, kita ambil hikmahnya dari Syekh Jangkung ini, orangnya yang sabar walaupun selalu dibully, jujur dan kejujurannya, jujur juga dia tidak pernah berbohong. Padahal di penjara pulang, ditanyai, kamu pulang Din? Nggih. Udah berapa kali pulang? 4 kali. Nah, memang ada banget. Jujur beliau. Jujur kali sabar niku memang. Sabar dan rimo, Mas. Sabar rimo. Nah, umpami zaman sak menika ndamel ilmune Saridin nggih sae memang nggih. Insyaallah sae. Umpami koyo pemimpin kita nggih. Nah, saged sae. Termasuk pemimpin kita lah, begitu. Dan dengan kesabaran dan kejujuran Saridin akhirnya Saridin menjadi seorang ulama, menjadi wali di salah satu daerah yaitu di Kabupaten Pati atau Kabupaten Pati, bahkan menjadi sosok ulama yang terkenal waktu itu. Bahkan tidak cuma di wilayah Pati tapi sampai ke Mataram. Nah, sampai ke Mataram. Bahkan beliau menjadi keluarga Sentono sendiri. Nah, begitu. Cekap memang menurut penjelasanipun Syekh Jangkung. Cukup
ini dulu keterangan atau pembahasan saya jangkung. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.